wabarakatuh. Hai semuanya, sekarang kita lagi ada di podcast Anak Berprestasi. Nah, sekarang saya bersama narasumber yaitu Almira Zaiza Punsolihana dari kelas 8B dan Mas Bayu Indra dari kelas 9A. Mereka diundang ke sini karena prestasinya yaitu ranking 1 paralel. Tepuk tangan dulu buat mereka. Lanjut ke pertanyaan buat mereka berdua. Pertama, bagaimana perasaan kalian bisa dapat prestasi ranking 1 paralel? Atau mungkin bangga atau senang kayak gimana? Mungkin dari Almira dulu deh. Pastilah bangga, senang, dan nggak nyangka juga bisa menjadi salah satu siswa yang berprestasi. Saingannya juga sih berat-berat, pintar-pintar ya ternyata. Alhamdulillah bisa termasuk. Oh, nggak nyangka sih? Nggak nyangka aja. Kirain bakal apa? Bakal banyak yang lebih gitu ya. Nggak usah minder. Kalau Mas Indra? Mungkin yang pertama bangga bisa juara 1 dari 7 kelas kan ya, bisa juara 1 itu pastinya bangga dan senang. Terus ya nggak percaya aja sih bisa juara 1 dari 7 kelas itu, saya nggak percayanya. Kan banyak anak yang lebih pintar pastinya dari saya, itu sesuatu yang mengejutkan. Semuanya agak-agak nyangka ya guys, soalnya kayak merasa ada yang lebih baik lagi. Pertanyaan selanjutnya, kalian ini dapat prestasi ranking 1 paralel ini ada tips-tipsnya gak sih buat semuanya yang mungkin di bawah kalian? Ada tips-tips buat bisa ngejar kalian juga? Yang pertama, kalian tuh harus rajin beribadah pastinya. Yang kedua, harus kita berdoa kepada Allah untuk diberi kecerdasan dan kesuksesan. Dengan ikhtiar, belajar setiap harinya, minimal membaca, itu juga udah bagus. Dan yang keempat, kita harus pintar mengatur waktu sehingga belajar kita menjadi baik. Itu menurut Mbak Almira. Kalau menurut Mas Indra? Ya benar sih apa yang dikatakan Mbak Almira. Saya akan menambahi saja sedikit. Belajarnya itu harus rutin. Jangan belajar enggak itu nggak bisa nyerap pelajarannya. Harusnya nggak usah belajar lama-lama, tapi rutin aja sih dilakuin setiap harinya gitu. Berarti kalian emang biasa kayak gitu atau kadang-kadang nggak ngelakuin tips ini juga? Kadang-kadang sih. Kadang-kadang nggak maksudnya. Kalau Mas Indra? Ya kadang-kadang. Berarti nggak selalu. Nggak selalu. Ya gitulah, kuncinya itu emang dari kemauan kita buat belajarnya, dari niat kita. Selanjutnya, dari tips-tips kalian itu intinya kan belajar. Nah, berapa jam sih kalian belajar setiap hari atau setiap rutinan itu? Enggak gitu. Kalau saya belajarnya habis sholat isya sekitar jam 8-an sampai jam setengah 10-an. Berarti kira-kira 1,5 jam. 1,5 jam. Wow. Kalau Mas Indra? Kalau aku sih biasanya habis maghrib. Malam-malamnya itu paling sampai jam 9. Apa belajarnya itu harus malam atau ada waktu efektif lainnya? Kalau saya sih selain malam, sebelum subuh dan sesudah subuh itu mudah banget untuk mencerna pelajaran. Kalau menurut saya. Berarti jam-jam belajarnya itu antara malam sama sebelum atau sesudah subuh, karena itu pikiran kita masih fresh kalau masih subuh kayak gitu, jadi bisa lebih cepat nyerap pelajarannya. Terbukti dengan tips-tips mereka itu. Bisa dicontoh ya guys. Lanjut, kalau kalian udah berusaha belajar biar dapat yang terbaik, tapi ternyata hasilnya itu nggak memuaskan, Kalau saya gimana? hasilnya kurang memuaskan, biasanya saya introspeksi diri sendiri. Terutama saya lebih giat belajar lagi supaya hasilnya lebih memuaskan.
introspeksi dong yang pertama ya. Mungkin ada usaha-usaha apa lagi gitu kayak kedepannya harus kayak gimana lagi? Lebih giat belajarnya dan juga kedepannya lebih teliti dalam apapun. Jadi kamu pernah dapat nilai yang jelek tapi akhirnya kayak gitu? Iya pernah. Nyesel gak? Nyesel Banget. banget. Kalau masih tidak? Masih Gimana? Maksudnya gimana merasakannya kalau dapet yang kurang memuaskan gitu? maksudnya nyesel kenapa sih nggak bisa nilainya bagus padahal bisa tapi kok hasilnya mengecewakan, itu apa namanya, sulit lah dilupakan. Sharing-sharing dong, kayak misalnya kalau dalam tanda kutip ya, kegagalan kalian pas lagi belajar kayak gini. Mau ceritain gitu kayak pernahnya kapan, terus kamu kayak gimana? Pernah sih itu baru kemarin bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Pas itu kan ulangan bahasa Arab. Aku tuh kurang teliti dalam membaca soal itu sehingga salah dalam mengerjakan itu, sehingga hasilnya kurang memuaskan. Nyesel banget ya. Padahal cuma salah soal, teliti, iya ya. kurang teliti karena emang harus teliti gitu ya. Kamu sekali 2 kali atau berapa kali kayak gitu tuh? Ya beberapa kali juga. Gagal kayak gitu ya. Kalau masih enggak, Kalau kemarin itu saya pas sekolah matematika, akibat kurang latihan jadinya hasilnya agak mengecewakan sih, tidak sesuai ekspektasi. ekspektasinya emang kayak gimana sih? Target sih kalau nggak 90-100 tapi kok malah di bawah itu. Target mereka 90 sampai 100. Wow. Tapi sekali 2 kali atau beberapa kali juga? Kalau di semester 2 ini baru sekali itu sih. Baru sekali. Sekali? Baru sekali kurang memuaskan kayak gitu? Kamu berapa kali? Iya ada. Wow, insecure. Nah, pasti dong setiap murid itu punya bakat, minat, atau apa kayak gitu. Termasuk kalian. Nah, di sini tuh kalian paling suka pelajaran apa? Dan kenapa? Kalau saya matematika kelas, soalnya juga matematika otaknya tuh lebih pikir panjang. Asik lah matematika. Kenapa harus matematika? Maksudnya kenapa kamu matematika? Itu tuh berarti kamu suka dan kamu bisa, atau karena kamu suka aja, belum tentu kamu bisa? Ya kadang-kadang saya bisa, kadang tidak bisa. Juga saya suka sih matematika juga sih. Suka. Selain matematika mungkin ada yang lain? Pelajaran-pelajaran Kalau pelajaran agama, kalau masih tidak mapal yang disukai. Kalau anak laki-laki pastinya PJK dong, kan suka berolahraga. Ya. Terus yang kedua aku itu suka PKN matematika. PKN itu kan asik yang mempelajari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, itu asik juga sih, menambah pengetahuan wawasan kebangsaan kita sebagai warga Indonesia. Terus kalau matematika itu suka sih, suka menghitungnya, suka apa ya namanya, menghitung rumus, itu aku suka. Itu tuh hanya suka atau bisa atau dikuasai gitu, misalnya olahraga. Itu benar-benar suka olahraga dan pintar olahraga, atau matematika suka sama matematika bisa? Kalau untuk olahraga sih saya suka dan mungkin agak menguasai ya. Olahraga kayak sepak bola, terus itu saya menguasai lah. Kalau untuk matematika mungkin ada materinya sangat dikuasai, ada yang kurang, gitu sih. Pernah nggak kalian di mapel yang kalian suka itu tuh gagal lagi gitu, kayak yang tadi?
Misalnya matematika atau PJOK, kayak gimana, ada kendala apa? Ayo Sinda, ayo lanjutkan dari. Ya seperti tadinya saya bilang, kemarin-kemarin itu saya gagal di matematika. Mungkin karena kurang latihan dan kurang belajar matematikanya, jadi terpengaruh lah, bertambah pada nilai PH kemarin. Sekali dua kali? Kalau di semester 2 ini baru sekali sih daunnya matematika. Sekali. Aku berapa kali? Kalau Aira? Pada masalah pertama itu kan bisa dan kita orang Jawa tapi Bener-bener sih. Kayak bahasa Indonesia ya. Indonesia Walaupun kita orang Indonesia, tapi kadang tuh Jawa disebut. Nah, apa ya? Selama kalian meraih prestasi itu, kendala apa yang paling bikin kalian tuh bisa menurunkan nilainya? Kayak tadi kan pasti ada kegagalan kan? Nah itu tuh karena apa? Banyak kan maksudnya. terutama kegiatan kita sekolah itu kan banyak harusnya jadi waktu belajar itu berkurang. Kalau kendala saya itu kadang apa namanya, main sama teman gitu kan, jadinya mengurangi waktu belajar. Terus ini kan ada kegiatan Singkudulor di kampung saya, jadi kan agak memotong waktu belajar saya di rumah. Mungkin gitu aja yang bisa di-sharing-sharing sama mereka. Makasih buat kalian berdua yang udah berkenan hadir di sini. Kita terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf juga kalau misalnya ada kekurangan. Segitu aja, sampai jumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.